Hanya skinnya ya. Kenapa skin? Kenapa skin sih? Transformer lah Transformer. atau Legend ya. Bagus Legend sih. Kalau aku Legend. Legend. Kalau Legend. Kan namanya cuma Legend. Aku tim iya benar. Benar kan? Kalau aku tim Legend. Tim Legend. Tim Legend. Siapa yang tim Transformer di sini? Coba. Unjuk tangan ya di kolom komentar. Tapi ini bakal ada game bunga nggak nih kalau ngeliat draftingan seperti ini? Enggak sih harusnya ya. Aku kalau dibilang suka ngelihat ya. Pik-pikan EVOS SG. EVOS SG. Sama loh, bulat lagi dari yang bawah sama Pak Pulung, EVOS SG. Tapi mungkin tergantung dari gimana eksekusi dari kedua tim. Di area mid lane udah terlihat adanya gesekan antara kedua tim. Ini 2 lawan 2, habek-habekan. Sementara di bottom lane, Gear dan juga Formace. Ini lane mana nih yang bakal jadi pusat porosnya? Selalu di gold. Mari kita lihat goldnya. Waduh, Brody Esmeralda ya di goldnya. Berat dong Esmeralda. Bakal ke arah jungle nih, kayaknya EVOS SG juga ngepres area tengah. Lalu ke area sampingnya, Adamir mau makan damage begitu besar. Yams menyiksa dari Adamir yang harus kembali untuk balik. Yep, ini Ciku guys juga dengan Rogernya masih melakukan farmingan. Hanya saja Ciku guys dengan Roger berbahaya loh. Dia bisa menggunakan hero ini dengan sangat optimal sekali. Sebenarnya di bagian bawah Ruby dan Pakito masih melakukan fight. Di area tengah Seilahnya langsung berhadapan dengan Luyi, di mana tadi game sebelumnya dia menggunakan hero tersebut. Dia pasti tahu impactnya seperti apa. Formace kali ini bertemu langsung dengan Gear dengan menggunakan Pakitonya mulai memberikan tumbukannya. Sementara Esmeralda di arah yang lain harus berhadapan dengan Brody. Tapi kayak Formace nahan aja. Kedua hero ini harusnya nggak akan ada yang tersakiti sih ya, kecuali adanya movement dari backup masing-masing, follow up-nya juga. Tapi area top lane, gold lane yang akan menjadi sebuah peperangan yang dalam bahaya. Tapi sayangnya Dead Sonata belum bisa untuk mengamankan point kill di area top lane. Iya, peluru keduanya tadi nggak kena ya, dan Rhapsody-nya juga tadi sepertinya tertahan di arah tembok. Ingin maju, ingin menghantarkan seluruh peluru yang dia miliki, tapi ternyata belum bisa. JPL balik lagi ke bagian tengah dengan satu pergerakan dari Lolitanya, akan kacapnya siap lompat ke bagian depan dan juga langsung nampol ke arah Moon. Moonnya kali ini memberikan diversion rotation, mulai terikat, mulai aja dari Roger masih jauh tuh bisa mengamankan langsung ke arah turtle-nya ya, karena Jir kali ini juga nggak bisa terus-terusan berada di area tersebut. EVOS SG hanya bisa melihat dari kejauhan ketika Turtle by Samsung Galaxy A52 ditamankan, dan itulah ada combo Amopenet ditambah dengan flicker. Gear dalam bahaya. Minus 1 jantung dari Gear. Wow, itu flicker Emma Vendetta yang jauh banget ya. Itu bagus banget loh kombonya barusan dengan adanya Emo Pendant dan juga Flicker. Namun sekarang Momonya memberikan damage lagi, stacknya udah mulai terkumpul. Ini andai dia punya ton 4 memori bisa-bisa kelar itu merah, tapi di bagian tengah Formace-nya seorang diri, bisakah dia bertahan? Karena di bagian belakang udah ada bantuan yang langsung aja diberikan oleh Ciku guys. JPL seorang diri dan Sonatanya langsung kena satu peluru terakhirnya ditahan, langsung maju ke bagian depan, tapi oleh Baptistapnya kena langsung karena 3 orang dan juga membuat kali ini pemain dari EVOS SG harus balik mundur. Masuk ke dalam jebakan dari tim Todak, tapi bukan hanya itu. Ketika ada peperangan di area mid lane, ini atasnya juga saling berhantam-hantaman. Ketika tim Todak berhasil mendapatkan banyak sekali pick off, mereka nggak mau hanya mendapatkan pick off, mereka mau ngedapetin gold shield dari turret di area tengah. Dan untungnya ini masih menit 3. Dilindungi oleh gold shield. Ya, waduh. Kalau nggak bisa hancur tuh tengah ya. Bisa, Bude, bisa hancur itu juga. Gear tertinggal satu level di bagian bawah dan dia pun harus mundur lagi. Ada wave minion yang mungkin akan di-freeze aja oleh pergerakan dari Formace. Ya, Formace sudah akan menuju ya ke Husklaw sebentar lagi. Begitu ada Husklaw-nya, dia akan sangat-sangat sustain sekali untuk bermain-main di laningnya. Dan di topnya ini juga si Momo sebentar lagi akan jadi untuk BOD. Dia ngincar BOD dulu, War X. Untuk Chico guys ini itemnya udah ya hampir jadi separuh untuk pemain-pemain dari Todak, dan satu item yang finish untuk masing-masing pemain. Mereka bisa ganking dengan terus-terusan. Yep, sementara itu untuk sekarang kita lihat aja Gearnya. Ada memang Vendetta tadi yang nggak kena, tapi sekarang dari Gear langsung aja memberikan tindakan balasan. Ada wave min, ada satu gerobak tertinggal. Namun dengan CPL kali ini udah mulai maju ke bagian depan memberikan gangguan. Ada 4 player yang udah mulai berkumpul. Hunter Strike pun kali ini menjadi milik dari Potato. Tapi diversion, rotation mulai memberikan sebuah aksi yang begitu mengerikan untuk player lain milikan oleh EVOS SG. Ada lagi Guardian Bull yang dikeluarkan di
dibalaskan aja dengan pasif. Tapi sekarang udah ada lompatan lewat satu paling Starmu, namun di area yang lain JPL udah gak kuat lagi dan Sonatanya kena langsung. Udah ada satu Granger yang langsung menghilangkan ke arah Roger-nya. Double kill masih didapatkan juga. Udah ada tepakan lagi dari pasif yang dimiliki oleh Rafaela Bude. Wow, kejutan yang diberikan oleh Formace dari area jungle tidak berbuah hasil yang baik. Tapi dia mencoba untuk melakukan hal lainnya dengan Ammo Vended yang mungkin udah ready. Ingin menghentikan usaha tim EVOS AG untuk mengamankan Turtle, tapi gagal dan ini malah sekarang dia yang tumbang, membuka peluang untuk tim EVOS AG mendapatkan turret di area bottom lane. Gak ada yang bisa melawan defense. Kalau tim Toda kali ini mereka lebih berfokus untuk berfarming Ria, ngebiarin Momonya jadi di area top lane. Wow, itu free objektif ya buat EVOS SG tadi. Plus Dan bonus kill. Itu bonus insentifnya gede banget itu. Masalahnya nggak ada siapa-siapa juga kan tadi. Hanya ada Formace seorang diri loh. Wow, cukup berani apa yang dia lakukan barusan. Ya resikonya gede banget sih, tapi ya itulah dia yang kita lihat di area top lane sekarang 2 lawan 2. Tapi tidak, di situ ada Moon hadir, rotation diversion dikeluarkan JBL dalam bahaya. Masih selamat tidak karena ada Yams di situ menutup point kill atas JPL. Ada Mir tertinggal di area belakang. Potato muncul dengan Sonatanya. Begitu sakit damage yang diberikan. Tapi di sisi lain ada peperangan yang terjadi. Tim Todak berhasil mendapatkan point kill di area mid lane-nya. Terjadi di 2 lane peperangan. Wow, Ruby-nya bekerja sama dengan Moon yang menggunakan Lui. Mereka berhasil mendapatkan 2 orang loh. Ini peperangannya begitu terpisah, walaupun tadi ada Roger juga yang berhasil ditumbangkan. Diversion rotation dikeluarkan lagi terus-terusan. JPL-nya mencoba untuk memutari, tapi ada Formace, dia balik arah lagi. Potato juga menghilangkan satu wave minion dengan Rhapsody yang dia milikin. Di bawah Esmeralda udah bertukar posisi dan juga Pakito ada di area atas sekarang. EVOS AG kayak ketika mereka kehilangan mid turretnya, top turretnya, jadi perlindungan untuk ke area jungle udah lebih sedikit nih. Mereka harus lebih berhati-hati. Kalau tim Toda, ya mereka bisa sembunyi aja di area jungle. Belum lagi dengan adanya Lui Moon yang bisa disversion kemanapun yang dia mau. Kejutan-kejutan perang pun nggak bisa mereka elakkan gitu. Apalagi nggak cuma ada di area lini belakang, lini depannya ada Formace juga. Nih, Turtle-nya sekarang lagi Formace-nya udah langsung mundur sedikit bergabung bersama rekan-rekannya. Moon bersembunyi, tidak ingin menampakkan wujudnya. Tapi sekarang dia pun bergerak ke arah yang berbeda, di mana sekarang di bagian bawah udah ada Esmeralda seperti dari minimap yang mulai maju ke bagian depan. Mereka mulai berkumpul, ada Gear yang udah menempati sebuah posisi juga, tapi ketahuan posisi lewat pasti dimiliki oleh Esmeralda oleh Rafaela maksudnya. Tapi sekarang Nomian Blaze-nya langsung kena ke arah beberapa orang, tapi di belakang Potato-nya berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Ruby, karena Ruby sekarang pun langsung aja menghilang dengan sangat cepat dan menjadi keuntungan harusnya untuk player rival, di mana mereka sekarang udah berhasil langsung mendorong mundur pemain Todak untuk tidak berada lagi di area river. Sama Potato dengan endless battle yang dia dapatkan, dia akan mengarah ke arah objektif berupa Turtle by Samsung Galaxy A5 2S. Tanpa adanya gangguan, dijagain dengan sangat baik area jungle. Sudah ada Esmeralda, Lolita bersama dengan Kagura. Jadi segala sisinya sudah dijaga. Potato mendapatkan free Turtle. Iya loh. Tapi walaupun Cikuge sudah 2 kali ya kena Omawe, tapi dia masih efektif untuk melakukan farmingan dan juga menstabilkan levelnya nih ya. Masih sama kayak Potato ya levelnya ya. Iya, bahkan dia duluan loh tadi untuk mencapai level 11 tersebut, baru disusul oleh Potato. Ya, ini Todak mereka balik lagi sih, mereka jangan sampai untuk menghilangkan ya, early advantage yang sudah mereka dapatkan dengan susah payah. Dan 2 item anti clearance tadi ya, diselesaikan oleh Yams. Moon juga udah dapetin itemnya. Wow, gagal sepertinya sekali usaha inisiasi dari tim Todak dengan adanya diversion yang dimiliki oleh Moon. Gak bisa membuahkan hasil apapun, malah sekarang EVOS AG dengan sikapnya menuju ke area bottom lane. Dominan Blast mengunci Formace, api dengan Donran Walking berusaha untuk bertahan hidup, memeluk turret. Tapi flicker digunakan untuk menggocek tim EVOS AG dan dia berhasil untuk nge-outplay dari tim EVOS AG, 1 tumbang. Wow, dan Potato menjadi korbannya. Potato terlalu masuk ke bagian dalam untuk memberikan hit, di mana kita tahu Donran Wolf King-nya itu bisa membalikan keadaan, di mana orang yang lebih ramai pastinya dia akan lebih senang lagi. Setuju sih, apalagi tadi untuk fight-nya itu ada di dalam turret. Iya
Iya loh. Itu dia 3 lawan 1 itu sangat menguntungkan untuk Ruby sendiri. Down run-nya lah ataupun Emo Bandit-nya. Itu udah menang banyak banget Ruby ya tadi. Dan dia Iya. flickernya ke depan tadi. Set. Iya. Terus ke belakang lagi. Dia balik lagi. Set. Set. Dan. Ya, tapi kalau kita lihat item dari Ruby ya, kenapa dia bisa sustain? Dia punya Haskell. Dreadnought dan juga Dia punya Haskell. Dreadnought iya. Ada Haskell. Plusnya lagi ada Dominance Ice. Jadi attack speed-nya lebih slow lagi untuk EVOS SG tadi. Begitu mengerikan permainan dari kedua tim ini, apalagi tim Todak. Di menit yang ke-10 mereka berhasil ngelit sampai 4.000 network. Wah nih di bawah juga bottom lane inner turretnya pun udah berhasil lagi dihancurkan. Semakin kecil lagi area pertahanan yang dimiliki oleh EVOS SG. Bahkan untuk sekarang dari purple buff-nya pun udah langsung diambil. Udah berhasil diamankan juga oleh Roger. Esmeralda di atas masih gagal untuk bisa menumbangkan ke arah satu auto turret. Potato mengambil anak dari Sharpen ya. Iya, itu yang paling terakhir ya, anak kecilnya juga. Tapi kali ini Todak mereka sangat ngelit. Ini untuk lordnya juga udah spawn ya, ini masih untuk lord yang pertama. Jadi sebenarnya masih bisa ditarik ulur juga untuk Todaknya sendiri. Kalau mereka bisa nge-pick off satu, Esmeraldanya mungkin dari Adamir terlalu offense, ini bisa ditangkap dan terbukti ternyata. Yep, hanya saja sekarang Adamirnya berhasilkah dia kabur dari area tersebut sedikit lagi Petricia, tapi ternyata Esmeraldanya berhasil langsung diamankan. Untuk beradu dari sisi Retribution pun ini sepertinya nggak bakal menguntungkan dari sisi Retribution ya. Kenapa? Karena Potato masih level 13, Ciku guys udah level 14. Pasti dari sisi poinnya akan jauh lebih tinggi level 14 untuk Retributionnya. Oh lala, tim Todak. Wow. Mereka mau lebih lagi dan mau dikeluarkan Gear menjadi sasaran utama. Namun Blast nggak bisa untuk melakukan backup, tapi maju ke area depan. Wah. Formais dengan gagah beraninya Donran Wolf King mengunci pergerakan dari tim EVOS SG. Di dalam belakang Chico memakan saja garuk-garuk di untal-untal KB. Tim EVOS SG kehilangan 3 membernya dan ini kebuka banget inhibitor milik tim EVOS SG di area tengah, hanya berdua aja melakukan defense. Wah ini Wah, hanya berdua seperti game yang pertama kayak tadi. Ini mereka hanya sisa berdua aja dan sekarang mereka fokus untuk bisa langsung mendapatkan kemenangan di game yang keempat ini. Dan benar aja 2-2 Todak mengambil game yang keempat. Wow, begitu menarik permainan dari kedua tim di game penutupan kita di matchday playoff yang ke-7 2-2. Wow, oke, ini berarti dari EVOS SG. Kita tahu bagaimana Pakito tadi dari Potato Yep. bisa tertangkap. Bisa Mudah tertangkap. sih.